Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Cahyanto Utomo dari MTS Negeri 2 Sragen. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan pada mata pelajaran SKI Batch 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan PPL pada modul ajar pertama. Mari ikuti saya untuk kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat ge semua ge? Nah, semua juga sudah masuk sehat. Posisi duduk kalian sudah bagus, sudah tertata rapi, tidak ada yang tidak memakai jas alma mater. Ketua kelas dipimpin berdoa terlebih dahulu sambil duduk saja. Monggo Mbak, dipimpin berdoa dulu. Siap-siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, sebelum kita mulai lagi, ada baiknya kita sebagai sebuah bukti, sebagai sebuah sebagai sebuah tanda bahwa kita adalah seorang manusia yang cinta kepada tanah air kita Indonesia. Maka Pak Dayat nanti akan mengajak kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang lupa Garuda Pancasila bagaimana lagunya? Tidak, ge? Semua masih hafal, ge? Nanti di sini ada musiknya, nanti di sini ada teksnya. Silahkan nanti kalian ikuti sambil kalian nyanyikan dengan suara yang lantang, suara yang keras, suara yang jelas. Gitu, ge? Oke, biar lebih semangat lagi, agar kita bisa lebih lantang lagi juga dalam bernyanyi. Semuanya saya minta untuk berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Monggo. Menyanyi nggih? Sedaya nggih? 1 2 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah, luar biasa sekali kalian. Silahkan duduk kembali. Oke, sebagai itu tadi awalan. Jarang-jarang nggih kita sebelum belajar nyanyi Garuda menyanyikan lagu nasional, tapi sebagai sebuah wujud kita bahwa kita adalah seorang manusia, seorang pembelajar yang cinta pada tanah air. Kita mungkin kadang-kadang kita perlu untuk menyanyikan lagu nasional sebelum kita mulai belajar. Gitu nggih? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita absen terlebih dahulu nggih. 8H ada 36 siswa, betul? Perempuannya 27, laki-lakinya 9.
9, betul? Oh. Abel Rahmaniawati. Ada? Ada. Adi Setio Pratomo? Ada. Airin Sherlia Azahra? Ada. Ajmala Sanika Culki? Oh, ada. Alfia Lestari? Ada. Angel Heart? Ada. Apriliani Susilowati? Ada. Ardin Sebastian Adiatma? Aufa Pramesti? Ada. Aulia Turrosida? Ada. Cahya Oilia Fianza? Ada. Cindy Eka Pratiwi? Oke. Deva Putra Dewangga? Oke. Devita Maratus Soleha? Ada. Fadil Rafa Daifullah? Ada. Faruk Yusuf Ali Sobirin? Ada. Fitria Oktaviani? Ada. Gendis Cahya Dinata? Ada. Yelena Erika Zahro Messi? Ada. Oke, alhamdulillah semua masuk, semua sehat nggih, dan berarti semua sudah siap untuk mulai belajar SKI. Silakan bukunya dipersiapkan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai belajar, kita akan coba mengingat dulu. Coba mengingat-ingat dulu. Setelah kemarin kalian libur 2 pekan, ya toh? Kalian sudah belajar SKI 1 tahun kemarin di kelas 7, terus kemarin kenaikan kelas, kalian libur 2 pekan di rumah. Lah, sebelum kita mulai lagi SKI-nya, kita akan mengulang dulu materi yang di masa lalu. Di kelas 7 kemarin. Bahkan di waktu kita SD, di waktu kalian MI kemarin. Di kelas 7, kalau Pak Dayat gak salah, kalian belajar tentang 4 hal itu. 1, masa sebelum Rasulullah. 2, masa kenabian Rasulullah. 3, masa Khulafaur Rasyidin. Dan 4, masa Daulah Umayyah. Betul? Betul? Semua masih ingat? Masih. Coba Pak Dayat buktikan sekarang. Di depan, di papan ada pertanyaan. 1, siapa nama ayah Rasulullah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, Mas Radit, coba. Siapa namanya? Abdullah. Betul sekali. Ayah Rasulullah itu bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka ingat, pesan? Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit ingat. Terus kemudian kedua, ibune Rasulullah itu siapa namanya? Ada yang tahu? Mas, pojok. Siti Aminah. Betul sekali. Siti Aminah binti Wahab, kurang lebihnya. Gitu ya. Terus ketiga, ada yang ingat nama-nama Khulafaur Rasyidin? Ayo, siapa yang ingat? Angkat tangan. Khulafaur Rasyidin ada berapa? 4. Yuk, Mas. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Betul sekali. Alhamdulillah, ternyata kalian masih ada di memori kalian tentang materi-materi yang ada di kelas 7. Lupa sedikit-sedikit, wajar, normal, insya Allah. Namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kita punya kewajiban untuk terus mengulang-mengulang ben oga lali, agar tidak lupa. Gitu ya. Lah, hari ini Mas, Mbak, kita akan belajar tentang dinasti Abbasiyah, Daulah Abbasiyah. Coba pada pembelajaran ini, capaian pembelajaran yang ingin kita tuju nanti adalah kita bisa menganalisis sejarah berdiri dan berkembangnya peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi nanti kita capaiannya menganalisis sejarah berdirinya. Bagaimana kok Daulah Abbasiyah itu bisa berdiri? Piye ceritane kok Daulah Abbasiyah itu bisa berdiri? Kemudian kita bisa meneladani peran ilmuwan serta ulama sebagai inspirasi dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama demi kemajuan peradaban bangsa. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah untuk menumbuhkan jiwa yang optimis, kritis, dan
berprestasi. Sedangkan hari ini kita hanya akan fokus pada dua hal. Satu, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi kalian nanti di akhir pembelajaran ini, kalian harus bisa menjelaskan latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Dan tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian diharapkan bisa menjelaskan latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah dan juga penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah. Gitu ya? Jelas ya? Kita sudah siap belajar ya? Oke, di buku ajar kalian di halaman 2, mulai halaman 2, kalian sudah mulai bisa membaca di sana. Di sana ada banyak materi ke belakang tentang itu. Silahkan nanti kita akan mulai telaah di sana. Sebelumnya masih perhatikan depan nggih? Latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Seperti yang kita tahu, setelah Khulafaur Rasyidin selesai, masa Khulafaur Rasyidin selesai, ketika Ali bin Abi Thalib akhirnya wafat, tampuk kepemimpinan umat Islam itu berpindah kepada Daulah Umayyah. Betul nggih? Ingat nggih? Berpindah kepada Daulah Umayyah. Setelah Daulah Umayyah terjadi sebuah dinamika di sana di Daulah Umayyah itu, terus kemudian berdirilah Daulah Abbasiyah ini. Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah yang digulingkan. Yang menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah siapa? Ya Daulah Abbasiyah itu tadi. Kenapa kok bisa begitu? Kita lanjut. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena pendiri dan penguasanya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Tadi kakeknya Rasulullah tadi siapa? Abdul Muthalib. Lah iki Abbas itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Artinya Abbas itu siapa? Pamannya Rasulullah. Pak Dene Rasulullah. Lah, nama Abbasiyah berasal dari kata Abbas, Al-Abbas, dan Abbas adalah nama seorang keturunan Bani Hashim. Berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh terjadinya kekacauan dalam kehidupan bernegara di dinasti Umayyah. Jadi ketika dinasti Umayyah masih berkuasa, di dalam diri dinasti Umayyah itu masih terjadi konflik. Konfliknya ada dua jenis. Satu, konflik antar dinasti Umayyah itu sendiri, yang mana kebanyakan dari mereka itu saling berebut kekuasaan, rebutan kekuasaan. Dan kedua, konflik yang dibuat oleh keturunan Abbas ini tadi. Konflik yang dibuat oleh keturunan Abbas. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib wafat, ketika Ali bin Abi Thalib wafat, keturunan Abbas itu tidak terima ketika dinasti Umayyah berdiri. Kenapa? Karena keturunan Abbas ini mereka menganggap bahwa Rasulullah itu dari Bani Hashim. Harusnya yang melanjutkan tampuk kepemimpinan juga harus dari Bani Hashim, yang mana saat itu adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Lah, tapi pada akhirnya keturunan Abbas ini tidak punya kekuasaan lebih untuk bisa merebut kekuasaan. Akhirnya dinasti Umayyah berdiri. Di tengah dinasti Umayyah ini, keturunan Abbas kemudian membuat semacam propaganda anti Umayyah. Propaganda itu apa ya? Ada yang tahu propaganda? Semacam hasutan untuk tidak suka kepada Daulah Umayyah. Akhirnya bagaimana? Setelah berusaha bertahun-tahun, akhirnya Bani Abbas ini berhasil untuk kemudian menggulingkan dinasti Umayyah. Ada kelompok belajar di kelas ini? Ada nggih? Ada. Maka saya beri waktu kepada kalian sekitar 3 menit untuk kalian bisa berkelompok berdasarkan pada kelompok belajar yang telah disusun oleh wali kelas kalian masing-masing.
Ingat ya, kelompoknya siapa saja? Ingat, satu kelompok ada berapa orang? 6 orang, berarti nanti ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok, masing-masing kelompok 6 orang. Gitu. Yuk, silahkan berkelompok. Mejanya silakan dikondisikan meja nih, dibantu karo ketua kelasnya. Oke, sekarang kalian sudah dikelompokkan berdasarkan kelompok belajar kalian masing-masing. Sekarang tugas kalian adalah kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing nanti akan mengerjakan berdiskusi soal materi yang saya sampaikan tadi. Sing kelompok, diingat-ingat, kelompok 1, 3, dan 5 akan membahas tentang faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Kelompok 1, 3, dan 5 berdiskusi tentang faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Sedang kelompok 2, 4, dan 6 berdiskusi soal faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Abbasiyah. Jelas nggih? Ada pertanyaan? Silakan nanti kalian buka buku ajar kalian mulai dari halaman 2 sampai ke belakang itu, kalian berdiskusi soal 2 hal itu. Silahkan mulai didiskusikan mulai dari sekarang. Oke, waktu diskusinya selesai. Sekarang mari kita bacakan hasil diskusi kalian masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau diskusi? Baca. Nah, pakai ini. Enggak apa-apa. Tugasmu tadi apa? Bahas soal apa? Faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah, apa hasil diskusi kalian? Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Oke. Yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Yang kedua, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, Khalifah terakhir Daulah Umayyah, setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Oke, anak-anak, dari tadi kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5, berarti kita menemukan ada berapa hal yang menjadi faktor pendukung berdirinya Daulah Abbasiyah tadi? Ada 5 hal. Masing-masing itu terkait pada kegiatan sing adanya intinya ada ketidakpuasan. Ora marem. Mereka tidak puas dengan kepemimpinan Daulah Umayyah. Sehingga akhirnya terjadilah pemberontakan tersebut. Nah, sekarang kita berganti ke kelompok yang mendapat tugas kedua, yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya Daulah Abbasiyah. Mulai tadi kelompok berapa? Kelompok 2, 4, dan 6. Gitu ya. Sekarang mulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Sekarang kelompok 6. Silakan dibacakan hasilnya. Oke. Penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya meningkatnya konflik keagamaan dan melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Faktor eksternal di antaranya dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Tadi dijelaskan lagi oleh kelompok 6 bahwa faktor penyebab keruntuhan Daulah Abbasiyah itu terbagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Itu tadi hari ini yang kita pelajari
sebelum kita ambil kesimpulan dan kita tutup, silahkan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing seperti di awal. Oke anak-anak, setelah tadi kalian berdiskusi, berarti kalian sekarang sudah memahami apa saja toh yang menjadi faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah itu. Tadi ada tidak ada berapa faktor tadi? Ada 5 faktor yang bisa yang sudah sekalian disampaikan oleh masing-masing grup tadi, dan kalian juga sudah merangkumnya masing-masing. Terus kedua, kalian juga sudah mengetahui apa toh yang menjadi faktor keruntuhan dari Daulah Abbasiyah. Jadi intinya adalah bahwa entah itu Daulah Umayyah ataupun Daulah Abbasiyah, kedua-duanya mengalami keruntuhan karena satu penyebab yang sama. Apa itu? Perebutan kekuasaan. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita masih akan melanjutkan tentang dinasti Abbasiyah, tapi kita akan mulai berfokus kepada khalifah-khalifah terkenal pada masa Daulah Abbasiyah. Silahkan nanti kalian persiapkan di rumah belajar pada buku ajar kalian yang terkait tentang khalifah-khalifah terkenal pada masa Daulah Abbasiyah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.